Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah mikrobiologi ini, kita akan membahas tentang pengertian mikrobiologi, pentingnya mempelajari mikrobiologi, dan ruang lingkup mikrobiologi. Dari beberapa pengertian mikrobiologi yang saya sampaikan, beberapa hal yang saya ambil di buku referensi. Misalkan, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang atau kasat mata. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikrobia dengan metode atau teknik yang dikenal dengan kultur murni. Bahkan di referensi lain ada juga yang mengatakan bahwa mikrobiologi sendiri itu didefinisikan sebagai semua makhluk hidup yang merupakan objek kajian mikrobiologi. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat ya beberapa referensi mengenai pengertian mikrobiologi. Artinya ada kata kunci yang penting untuk kita ketahui bahwa mikrobiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang organisme mikroskopik. Kata kuncinya kecil atau mikroskopik tadi ya. Sehingga semua dari pengertian ini bisa kita gunakan. Termasuk juga jika kita membuat definisi sendiri, namun tidak keluar dari kata kunci yang ada dari mikrobiologi itu sendiri. Yang kedua, berkaitan dengan pentingnya mempelajari mikrobiologi. Nah, karena mikrobiologi ini berhubungan langsung dengan manusia, maka penting sekali kita mempelajarinya. Dasar yang menjadikan mikrobiologi ini penting dipelajari yang pertama adalah mikroorganisme dapat memberikan kerugian berupa penyakit ya, penyebab penyakit. Ya, misalkan kalau kita lihat bakteri Vibrio yang dapat menyebabkan penyakit fibriosis ya. Dengan terserangnya sistem pencernaan manusia. Yang sering itu terjadi adalah diare, muntah-muntah, kemudian juga mengeluarkan feses yang sangat sering. Atau bakteri-bakteri yang lain yang umumnya di masyarakat disebut dengan kuman. Dan kuman sendiri itu adalah termasuk mikroorganisme. Yang kedua, mikroorganisme dapat memberikan keuntungan atau dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini banyak yang perlu kita lihat ya, kemanfaatan dari mikroorganisme. Yang pertama yaitu pembuatan nata de coco. Ini juga menggunakan mikroorganisme. Termasuk yogurt ya, roti untuk mengembang juga itu berkaitan dengan fermentasi. Kecap dan tape. Termasuk juga pembuatan pangan industri lainnya yang melibatkan mikroorganisme. Jadi yang menjadikan mikrobiologi penting dipelajari adalah mikroorganisme itu mampu memberikan kemanfaatan, dan yang kedua mikroorganisme juga mampu memberikan kerugian atau sebagai penyebab penyakit karena dia berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Yang terakhir, ruang lingkup dari mikrobiologi ini yang pertama adalah bakteriologi atau ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Nah, di sini kita akan mempelajari bakteri itu bisa dari bagaimana pertumbuhannya, kemudian bagaimana infeksi bakterinya, termasuk juga ciri-ciri yang mendasar dari bakteri itu. Ada bakteri yang memiliki selnya kopus atau bulat, ada yang
basil atau batang, termasuk juga ada yang bersifat batang koma, ya. Nah, ini yang akan dipelajari pada bakteriologi. Lebih jauh nanti bisa juga mempelajari tentang keanekaragaman bakteri. Ruang lingkup yang kedua adalah mikologi atau ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Mungkin banyak mahasiswa mengetahui bahwa jamur itu kan bukan mikroskopis. Kita bisa lihat, contohnya kalau kita berada di hutan misalkan, dia tumbuh di bagian pepohonan, itu kan bisa terlihat dengan kasat mata. Mengapa dia bisa digolongkan sebagai makhluk hidup yang mikroskopis? Ternyata dari fungi tersebut atau jamur tersebut itu memiliki hifa. Hifa itu yang mempengaruhi tampilan dari jamur tadi yang memiliki ukuran yang lebih besar. Padahal hifa itu bersifat mikroskopis yang berada dalam tubuh dari jamur tadi. Namun yang lain ada juga fungi ya yang atau jamur yang bersifat mikroskopis. Contohnya Saccharomyces ya. Kemudian ada juga Asparagus ya. Kemudian ada juga yang lainnya ya, termasuk jamur yang berukuran mikroskopis. Yang ketiga, ruang lingkup dari mikrobiologi adalah virologi atau ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, virus juga ini perlu dipelajari karena pertama ya bisa menyebabkan penyakit juga, yang kedua ternyata bisa dibuat vaksin ya. Ketika dilemahkan, virus itu mampu menjadi vaksin bagi penyakit-penyakit yang lain. Apalagi sekarang ini di masa pandemi ya, kita terserang oleh wabah ya, manusia di muka bumi ini dengan virus corona ya, atau wabah corona ini, COVID-19. Ini beberapa hal ya, sebagai pendahuluan yang perlu kita pelajari dalam dasar-dasar mikrobiologi. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pertama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.